Ya, shalom semua, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Ada sukacita pagi hari ini? Kalau ada sukacita pasti mukanya tersenyum, gak ada yang cemberut. Coba lihat kanan kirinya. Kalau cemberut bilang, sukacita hari ini kita memuji Tuhan. Kasih salam coba. Ayo kita sukacita, kita memuji nama Tuhan pagi hari ini. Kita mau menyukakan hati Tuhan dengan pujian kita pagi hari ini. Saya percaya pagi ini kita bisa datang ke rumah Tuhan. Itu karena kebesaran Tuhan, karena anugerah Tuhan. Pagi kita masih dikasih nafas. Ada orang yang tidur tadi malam, paginya udah gak ada. Banyak sekali kejadian seperti itu. Dan itu banyak sekali terjadi akhir-akhir belakangan ini. Orang sedang bekerja, masuk kamar, tiba-tiba lagi WFH, tiba-tiba jam 9 masih kerja, 9:15 masih kerja, pimpinan saya setengah 10 lewat. Kita tidak tahu waktu Tuhan. Tapi kita ada pagi ini di rumah Tuhan. Kita percaya semua karena anugerah Tuhan. Karena Tuhan baik dan Tuhan setia untuk kita semua. Amin Bapak Ibu. Kita punya Bapa yang setia. Kita akan masuk di dalam doa untuk pagi hari ini. Untuk kita masuk dalam ibadah pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa untuk kasih setia Tuhan yang begitu besar untuk hidup kami. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan baik. Karena Tuhan begitu baik dan teramat baik atas hidup kami. Sepanjang minggu ini Tuhan, kami merasakan penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, dan pengembalaan Tuhan atas hidup kami, atas hidup keluarga kami, atas kehidupan pekerjaan kami, pelayanan kami, apapun tugas kami bersyukur Tuhan telah tolong dan Tuhan telah lindungi. Pagi ini Tuhan ingatkan kami, untuk kami datang ke bait-Mu Bapa, untuk kami memuji, menyembah dan meninggikan nama Tuhan. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang rindu untuk memuji, rindu untuk menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Tuhan siapkan hati kami semua untuk kami memuji dan menyembah nama Tuhan. Nama Tuhan yang luar biasa. Kami punya Bapa yang luar biasa, Bapa yang setia dalam hidup kami, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, sedetik pun Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan, ini kami hamba-hamba-Mu. Tuhan juga urapi kami, pelayanan kami pagi hari ini. Biar kuasa dan urapan Tuhan mengalir di tengah kami, dan Tuhan memakai semua kami untuk kami dapat menyenangkan Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapakku yang baik, terima kasih Bapakku yang setia. Kami ingin memuji dan kami ingin menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami naikkan pujian kami pagi hari ini hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami buka ibadah kami. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian Bapa Kau setia. Bapa
naikkan dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Dan kami pagi hari ini ingin menyenangkan hati Tuhan melalui pujian kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap memuji akan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum lanjut dengan pujian, saya ada satu kesaksian. Mungkin Bapak Ibu bingung, kok tumben kamu wanita yang melayani Tuhan pagi hari ini. Ada satu kesaksian saja cukup. Ada rasa kagum, rasa senang. Kenapa kamu wanita berani maju di depan? Ada bekal yang kita terima waktu kita ikut conference tanggal 9 November. Siapa yang ikut conference waktu tanggal 9? Coba angkat tangan. Siapa yang diberkati selama conference? Kami semua cukup diberkati mengikuti conference. Padahal waktunya cukup memakan waktu yang melelahkan untuk kami. Ada yang keluar dari jam 6 pagi pulang sampai jam 10 malam. Tapi luar biasa selama kami mengikuti conference wanita seluruh Indonesia, dihadiri oleh 1.500 kaum wanita di seluruh Indonesia. Kita diberkati dengan luar biasa melalui pengajaran-pengajaran dari hamba-hambanya, melalui kelas yang kita dapatkan, kita mendapat berkat yang luar biasa. Dan kita terus diajarkan dengan firman yang luar biasa, bahwa kita sebagai wanita-wanita Tuhan, kita harus berdampak dan berbuah untuk Tuhan. Kita akan belajar untuk melayani Tuhan, apapun yang kita bisa, kita layani untuk Tuhan. Ada seorang ibu-ibu hanya bisa memasak, sampai dia meninggal, semua jemaat diberkati melalui masakannya. Ada seorang ibu hanya bisa berdoa, katanya, diberkati oleh doanya. Selalu dia berikan doanya untuk jemaat-jemaat yang dia kasihi. Saya bersyukur pagi hari ini kita bertiga belajar untuk melayani Tuhan. Saya percaya pelayanan kaum wanita di gereja Cibunar maupun Hikmah akan lebih maju. Kami wanita-wanitanya Tuhan, kami akan berdampak dan berbuah untuk Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Doakan kami terus, hamba-hambanya, doakan kami terus. Terima kasih Tuhan. Kita akan naikkan pujian. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya. Puji Tuhan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam
di rumah bener full. Jadi saya kalau pas saya masak, saya ngepel, saya nyapu, saya selalu putar lagu-lagu rohani. Dan saya sembari nyanyi, sembari nyapu, sembari masak, saya joget-joget sendiri. Dan saya banyak banget dapat berkat melalui pujian. Yang selama ini saya gak pernah dapatkan. Selama ini kan saya di kantor. Jadi melalui pujian itu benar-benar ada berkat Tuhan luar biasa. Walaupun kita di rumah, kita dapat berkat Tuhan. Kita naikkan pujian ini dengan sukacita. Semuanya berjoget, jangan jaim. Coel kanan kirinya, jangan jaim. Kita harus nyanyi untuk Tuhan dengan sukacita. Oh betapa indahnya. Oke, joget. Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan.
Sebentar kita akan masuk dalam firman Tuhan. Ada satu pujian yang berjudul Yesus Setia. Satu pujian yang memberkati saya. Karena pujian ini ada satu lirik yang menyebutkan dalam lembah gelap Tuhan selalu ada. Dan bahkan dalam rasa sakit, saya tahu sebagai wanita-wanita kita banyak disakiti. Entah kita disakiti oleh suami, entah kita disakiti oleh anak-anak, mungkin juga kita disakiti oleh teman sekerja kantor. Itu terjadi. Tetapi melalui pujian ini dikatakan dalam segala hal Tuhan Yesus tetap setia. Berulang-ulang kali Tuhan menolong kita karena Tuhan Yesus itu setia. Saya akan menaikkan pujian ini. Nanti kita akan naikkan bersama-sama. Yesus setia. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam
kuasa Tuhan begitu baik. Berulang-ulang kali pertolongan Tuhan atas hidup kita. Saudara naikkan pujian ini dengan mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berulang-ulang kali Tuhan menolong kami. Berulang-ulang kali Tuhan menolong kami dalam rasa sakit kami. Tuhan, Engkau menolong kami dalam lembah kelam. Tuhan, Tuhan menolong kami. Tuhan, Kau setia. Pujian yang kita naikkan pagi hari ini bukan hanya semata kita hafal, tapi ada kata-kata yang membuat kita kuat, membuat kita percaya. Oh, Tuhan selalu menolong kita. Tuhan selalu sanggup membalut luka kita dalam rasa sakit kita. Yang mungkin anak kita tidak mengerti, suami kita tidak mengerti, istri kita tidak mengerti. Tetapi Tuhan setia. Tuhan yang menolong kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa, kami punya Yesus yang setia. Dalam lembah kelam sekalipun Tuhan, kami harus mengikuti proses Tuhan. Kami harus percaya, oh Tuhan Yesus setia. Terima kasih Bapa, kita naikkan pujian ini lagi. Berkali-kali Kau menolong. Amin. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Amin Tuhan. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah gelap, Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah gelap, Engkau ada, Yesus setia. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami punya Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan ketika kami tidak setia, Engkau tetap setia. Engkau ada dalam setiap musim hidup kami. Dan ketika kami terpuruk sekalipun, Engkau tetap ada untuk kami. Terima kasih Tuhan. Sekarang berfirmanlah Tuhan kepada kami. Kami membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, tegur kami yang perlu Engkau tegur, didik kami yang perlu Engkau didik, ajar kami yang perlu Engkau ajar, nasihati kami yang perlu Engkau nasihati. Biar terus hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami, mengurapi kami semua, telinga kami, menjamah hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengikat setiap roh pencuri firman Tuhan di udara, kendali pikiran, bahkan setiap anasir-anasir
yang tidak berasal dari Tuhan, utusan-utusan Lucifer sekalipun, kami ikat patahkan kuasa kalian dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasiah. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang Kau tetapkan untuk menyampaikan firman-Mu pagi ini, menyerahkan diri sekali lagi. Tuhan, jadikan hamba-Mu juru bicara-Mu, jamah mulut bibir hamba-Mu, taruh perkataan-Mu dalam mulut bibir hamba-Mu, supaya setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu berasal dari Engkau, bukan dari kedagingan manusia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengar, dan Roh Kudus mampukan kami untuk mentaati firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ya, naikin. Ya. Ya. Shalom. Masih semangat? Amin. Udah mendekati minggu keempat ya, biasanya mulai agak kendor semangatnya, tapi biar kita tetap semangat. Haleluya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, pada kesempatan ini saya menyampaikan firman Tuhan. Belum ya? Belum tampil ya? Udah ya. Oh, terjemahannya sudah langsung ya. No one can hurt you ya. Yang lebih artinya, tak seorang pun dapat melukaimu, menyakiti kita, melukai kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, penyebab orang biasanya terluka ya. Penyebab biasanya orang terluka itu, yang pertama itu pengalaman trauma atau traumatik. Mengalami trauma baik waktu masih kecil, bahkan mungkin trauma ketika masih ada di dalam kandungan. Hubungan yang buruk, baik itu hubungan buruk antara suami istri, anak dengan orang tua dengan anak, mantu dengan mertua, mertua dengan mantu, ya kan? Atasan dengan bawahan, hubungan buruk dengan rekan sekerja, termasuk juga hubungan buruk dengan rekan sepelayanan. Kesedihan karena kehilangan ya, kesedihan karena kehilangan, bisa karena kehilangan orang yang dikasihi, bisa karena kehilangan harta benda, entah itu mungkin uang, bisa kesedihan karena kehilangan jabatan, karena kehilangan pekerjaan, karena kehilangan apa saja, bisa membuat hati orang terluka. Selanjutnya penolakan atau pengabaian. Mungkin ditolak sejak dalam kandungan ya, karena mungkin faktor kecelakaan, atau mungkin karena mengharapkan anak jenis kelamin laki atau perempuan, tapi ketika di WSG wedok maneh gitu, wadon maneh, atau perempuan lagi, atau laki lagi. Ya kok laki-laki sih, saya kan mau anak perempuan. Loh kok perempuan lagi sih, saya kan mau anak laki. Nah gitu ya. Tentu masih banyak daftar ya kalau kita terus bicarakan itu, tapi kita masuk. Nah, pada umumnya orang-orang yang terluka,
termasuk juga orang-orang Kristen, akan menyalahkan keadaan. Kenapa sih saya mengalami seperti ini? Kenapa sih orang lain disalahkan, mamanya, ibunya, mama sama ibu sama ya, mamanya, papanya atau ayah, ibunya, pokoknya orang lain. Istrinya bisa, suaminya bisa. Dan bahkan tidak sedikit orang menyalahkan Tuhan. Benarkah demikian? Benarkah kita terluka karena orang lain atau karena Tuhan? Nah, ini coba kita melihat seorang pribadi yang bernama Yusuf. Tampilkan nama aja dulu, Yusuf ya. Nah, Bapak Ibu, coba kita lihat Yusuf. Kita tahu Yusuf anak Yakub ini, dia menjadi anak yang sangat dibenci oleh saudara-saudaranya. Dia tidak memiliki hubungan yang baik dengan saudara-saudaranya, atau saudara-saudaranya tidak menyayangi Daud, tidak mengasihi Yusuf. Bahkan Yusuf ketika dia berniat baik mencari saudara-saudaranya, mencari abang-abangnya untuk mengantarkan makanan, seharusnya disambut dengan penuh sukacita, disambut dengan kegirangan, dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih, karena Yusuf mau berlelah-lelah, bercapek-capek untuk mengantarkan makanan untuk mereka yang mungkin sudah sekian lama makanan mereka sudah habis. Tetapi tidak terjadi demikian, malah sebaliknya Yusuf dipegang oleh mereka, saking bencinya ditangkap oleh mereka, jubah Yusuf dibuka, dan Yusuf hampir saja dibunuh. Tetapi akhirnya dia dimasukkan ke dalam sumur yang mungkin kering, tidak begitu banyak air. Dan bukan hanya itu, dan akhirnya Yusuf dijual ke Mesir. Kita tahu semua, oleh abang-abangnya. Dan di Mesir Yusuf banyak mengalami penderitaan. Nah, apa yang terjadi setelah kita tahu akhirnya happy ending ya, atau ceritanya begitu bagus sampai akhirnya Yusuf berhasil menjadi orang nomor 2 di Mesir pada zaman itu. Dia menjadi wakil Firaun, atau bisa disebut sebagai Perdana Menteri. Dan ketika terjadi kelaparan di tanah Kanaan, saudara-saudaranya Yakub menyuruh anak-anaknya untuk pergi ke Mesir membeli bahan makanan. Lalu mereka ketemu ya dengan Yusuf, tapi mereka tidak tahu. Singkat cerita, kita tahu bahwa akhirnya Yusuf memperkenalkan dirinya dengan saudara-saudaranya, dan Yakub pun diboyong oleh Yusuf dibawa ke Mesir. Mereka hidup di Mesir, di dataran apa? Masih ingat nggak? Goshen ya. Jadi mereka terpisah dengan orang Mesir ya di Goshen, dikhususkan di Goshen. Tak lama kemudian Yakub meninggal. Nah, setelah Yakub meninggal, saudara-saudara Yusuf ketakutan. Mereka berpikir Yusuf pasti akan membalas kejahatan mereka setelah tidak ada ayahnya lagi. Ya, pasti apa yang mereka lakukan terhadap Yusuf, pasti Yusuf akan membalas, karena ayah kita sudah tidak ada lagi. Sampai mereka menyampaikan pesan seperti ini. Ya, klik. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf. Ini pesan dari Yakub.
Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Tuhan ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Selanjutnya Kejadian 50 19-21. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Tuhan? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Tuhan mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut. Aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan apa? Perkataannya. Mereka berpikir Yusuf pasti dendam kepada mereka dan pasti akan membalas dendam atas perlakuan mereka kepadanya. Itu dah biasanya pasti seperti itu. Ternyata kekhawatiran mereka tidak terbukti, Bapak Ibu. Yusuf ternyata tidak terluka karena perlakuan saudara-saudaranya. Sekalipun perlakuan saudara-saudaranya itu tidak berperi kemanusiaan, tetapi ternyata Yusuf tidak terluka, ya. Lalu yang kedua, Daud. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Kenapa kok dibilang meskipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mungkin tidak banyak orang yang tahu kisah di balik ayat ini, ya. Kenapa Daud menulis Mazmur ini? Dan memang itu pengalaman yang dialami oleh Daud. Kita tahu semua ayah Daud namanya siapa? Siapa ayah Daud? Isai. Lalu siapa ibu Daud? Ibunya Daud siapa? Ya, memang di Alkitab tidak disebutkan. Ya, nyonya Isai. Namanya Net-Shephet, ya. Net-Shephet. Cari aja di Google ada, ya. Net-Shephet. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Isai itu cucu dari siapa? Boas, ya. Boas nikah dengan Ruth orang Moab, lalu melahirkan Obed, dan Obed mempunyai anak bernama Isai. Nah, Isai ini termasuk salah satu anggota Sanhedrin. Jadi orang yang terhormat di Israel, ya, di wilayah Bethlehem. Satu hari dia merasa terganggu. Oleh karena apa? Oleh karena dia punya kakek menikah dengan orang Moab. Ruth itu orang Moab. Dalam kisah bangsa Israel, orang Moab adalah orang yang paling menentang orang Israel. Waktu Israel mau lewat, numpang lewat di tanah mereka, tidak diizinkan sama sekali. Udah Ruth orang Moab, orang kafir, tetapi Boas kenapa menikah? Walaupun sebenarnya Ruth sudah proselyt,
Ya, proselyt itu dari orang yang non Israel, non Yahudi menjadi orang Yahudi. Ya, rasanya dia pengen menggugat, dan dia dikisahkan ingin juga mencoba. Dia punya budak orang Kanaan dan ingin menikah dengan budak ini. Katanya kepada budak, kakekku juga menikah dengan orang Habir, kira-kira begitu. Kalau kamu menikah dengan aku dan tidak terjadi apa-apa, maka kamu akan bebas. Jadi bukan menjadi budak lagi. Nah, budak ini, jadi Netsefat ini, istri Isa ini sudah lama mereka ya mungkin istilah sekarang pisah ranjang. Jadi beda satu rumah tapi beda kamar. Mungkin kamarnya ada 10. Jadi Isai kamar nomor 1, ini nomor 10 gitu ya, kira-kira jauh jaraknya gitu. Tapi budak Kanaan ini merasa iba, kasihan kepada Netsefat ini. Dia ngomong, Nyonya tahu kan, Nyonya kan punya kisah nenek moyang Nyonya. Yang mana tuh? Itu tentang pernikahan Yakub dengan Lea. Kan seharusnya Yakub menikah dengan siapa? Rahel. Tapi kan akhirnya ditukar dengan Lea. Bagaimana kalau kita, karena aku merasa iba, kasihan sama Nyonya diperlakukan seperti ini. Malam ini kita lakukan seperti kisah itu. Jangan, nanti bisa bahaya kalau tahu. Pokoknya kita usahakan tidak ada yang tahu. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, akhirnya singkat cerita sepakat mereka. Nah, malam itu bukannya budak Kanaan ini yang tidur dengan Isa, tetapi siapa? Netsefat. Hamillah si Netsefat ini. Waduh, marah besar Isai, dengan siapa kamu berzina? Anak-anak Isai sudah Isai berkata kepada anak-anaknya, jangan sentuh dia. Maksudnya jangan sentuh ibumu. Maksudnya kan menurut hukum Israel itu harus dibunuh. Jangan kamu lakukan itu. Biarin dia hidup, dan nanti anak yang lahir itu tidak akan menjadi bagian dari kalian. Nah, akhirnya lahirlah Daud. Dan Daud ini kemudian benar-benar ditolak. Dia kalau makan tidak semeja dengan saudara-saudaranya, dia ada di pojok yang lain. Dia tidak boleh berhubungan dengan saudara-saudaranya, tidak diizinkan itu. Dan bahkan kalau bisa Daud itu disingkirkan. Sampai akhirnya direkayasa. Daud disuruh menggembalakan domba. Itu pun tidak banyak. Cuma 3-5 ekor, supaya apa? Dengan harapan supaya anak ini nanti dimakan oleh binatang buas. Sampai sedemikian penolakan Isai terhadap Daud. Itulah sebabnya muncul ayat ini. Nah, ketika Samuel diutus oleh Tuhan ke Bethlehem, karena Saul waktu itu ditolak oleh Tuhan untuk mengurapi salah satu anak Isai. Datanglah Samuel ke Bethlehem, disambut oleh Isai. Mungkin, shalom Nabi, apakah engkau membawa berita damai atau damai sejahtera atau berita celaka? Aku datang membawa berita damai. Aku akan makan dengan kamu dan dengan keluargamu. Oke, akhirnya mereka Samuel dijamu, dan setelah Samuel makan, dia katakan, aku akan mengurapi salah satu dari anakmu, karena Tuhan menyuruh mengurapi salah satu anakmu untuk menjadi raja Israel.
Lalu tampilan yang pertama siapa? Eliab ya. Eliab. Wah, tinggi besar, gagah, ganteng. Wah, pasti ini, kata Samuel dalam hatinya. Tapi Tuhan bilang, no, bukan dia. Manusia melihat wajah, manusia melihat penampilan, tapi Tuhan melihat hati. Lalu Tuhan, yang kedua siapa? Abinadab. Enggak juga, lalu sama ya. Dan akhirnya 7 anaknya itu enggak ada yang kepilih. Inikah semua anakmu? Kata Samuel kepada Isai. Oh tidak, masih ada yang paling bungsu, tapi dia udahlah, gak penting. Kalau begitu kami pun tetap tidak akan, tadi saya salah cerita ya, tidak akan makan sebelum anak itu datang. Tadi saya bilang kok setelah makan, sebelum makan ya. Akhirnya terpaksa Daud dipanggil. Nah, ketika ibunya tahu itu, sebenarnya ibunya nggak menolak Daud ya, sayang sekali pada Daud. Daud akhirnya baru kali itu Metsebet berani. Mama atau bunda akan pergi dengan kamu. Dibawalah Daud yang kemerah-merahan itu. Dan begitu Samuel melihat Daud, Tuhan berkata, urapilah dia. Itulah akhirnya Daud diurapi menjadi raja. Wah, Isai, kok bisa? Nah, di situ baru terbukti bahwa Daud ini bukan anak haram, bukan anak hasil perselingkuhan Metsebet, tetapi anak dari Isai sendiri. Bapak Ibu dikasih Tuhan, akhirnya Daud dipilih menjadi raja Israel, diurapi menjadi raja Israel ya, untuk menggantikan Saul. Kemudian yang ketiga kita lihat Ayub. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kisah Ayub tidak asing bagi kita. Ayub yang dikatakan orang yang takut akan Tuhan, orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan orang yang terkaya di timur pada zamannya. Tiba-tiba dia kehilangan seluruh harta bendanya, kita tahu semua, dan kehilangan anak-anaknya. Ketika dia mengalami seperti itu, apakah dia bersedih hati, kecewa? Oh tidak, ternyata dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saya akan cepat dulu ya. Kemudian yang keempat, Paulus. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, saudara, sebagai rasul, sebenarnya Rasul Paulus kalau bilang kami berarti bukan hanya dia dan kawan-kawannya ya. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami memfitnah lagi, gitu enggak ya? Kami tetap menjawab dengan apa? Ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia. Sama dengan kotoran dan segala sesuatu sampai pada saat ini.
Nah, saudara, kita melihat tokoh-tokoh ini ya. Oh, ada yang kok tadi terhapus. Kita baca dulu Amsal, rupanya terhapus. Amsal 4, ini ayat tidak asing bagi kita. Minggu lalu juga disitir oleh pendeta Daulat. Bapak Ibu dikasih Tuhan, firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala, 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala apa? Kewaspadaan. Artinya, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, supaya jangan sampai terluka. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Tuhan menasihati kita, Tuhan menyuruh kita jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Supaya apa? Supaya kita tidak mudah terluka. Supaya kita tidak terluka. Kenapa tidak boleh hati kita terluka? Sebagai domba, atau pada zaman Israel, domba yang akan dipersembahkan tidak boleh ada luka sedikit pun, tidak boleh ada cacat celah, termasuk luka. Kita harus, hati kita ini tidak boleh ada terluka. Sebab kalau sampai terluka, ada luka-luka, maka persembahan kita kepada Tuhan, atau kita tidak layak di hadapan Tuhan, mempersembahkan apapun tidak layak. Kenapa? Karena hati yang terluka. Nah, bagaimana supaya hati tidak terluka? Kita tadi melihat tokoh-tokoh, 4 tokoh di dalam Alkitab, orang-orang yang menjaga hatinya sedemikian rupa, sehingga mereka walaupun disakiti, walaupun orang mencoba melukai, tetapi hati mereka tidak terluka. Kenapa? Yang pertama, karena mereka memiliki respon yang benar. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, supaya kita tidak terluka. Bagaimana menjaga hati kita sekalipun mungkin orang melukai kita, mencoba melukai kita, atau berusaha melukai kita, kita tidak akan terluka kalau memiliki respon yang benar. Kita lihat Yusuf, respon Yusuf, ya. Kenapa dia tidak terluka? Karena Yusuf memiliki respon. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Tuhan telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ini respon. Yusuf tidak terluka karena dia memiliki respon yang benar, bahwa apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh mereka terhadap dirinya, dilakukan oleh saudara-saudara terhadap dirinya. Memang kamu mereka-rekakan jahat terhadap aku, kamu menjual aku, bahkan kamu masukkan ke sumur, lalu menjual aku. Kamu maksudmu supaya aku tidak ada lagi di antara kamu, supaya aku binasa, supaya aku mati. Tetapi Tuhan punya rencana yang besar terhadap aku, yaitu untuk memelihara suatu bangsa. Dia arahkan hatinya kepada Tuhan, bahwa Tuhan punya rencana di balik semua peristiwa yang terjadi. Bisakah kita ketika kita mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan kita, tidak menyenangkan saudara merespon, ya
mungkin mereka ini mau menjatuhkan aku. Tetapi Tuhan pasti punya rencana yang indah di balik semuanya ini. Ketika kita bisa merespon seperti itu, saya yakin dan hakul yakin kita tidak akan terluka oleh perbuatan orang lain. Daud diperlakukan seperti itu oleh ayahnya, dikucilkan oleh saudara-saudaranya. Responnya apa? Kok saya sudah disuruh berhenti? Responnya apa? Respon Daud, sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, tapi ada satu pribadi yang menyambut aku, yaitu Tuhan. Mungkin ada di antara kita ini mengalami hal yang sama seperti Daud, tertolak. Kehadirannya tidak diharapkan, kelahirannya tidak ditunggu-tunggu. Engkau sakit hati, engkau marah dengan keadaan, marah dengan orang yang melahirkanmu. Engkau akan terus terpuruk. Tetapi kalau engkau memiliki respon seperti Daud, ya, seperti Rick Warren katakan, bagaimanapun cara kita lahir di dunia ini, tidak ada yang kebetulan. Amin. Mungkin kehadiran kita tidak dikehendaki oleh manusia, oleh ayah dan ibu atau oleh siapapun. Tetapi kalau engkau diizinkan lahir di dunia ini, tidak kebetulan. Ada rencana besar Tuhan bagimu. Engkau ditolak oleh manusia, tapi Tuhan mengasihimu dan Dia menyambutmu. Karena itu jangan berkecil hati, walaupun kehadiranmu di dunia ini dianggap tidak penting, tapi di hadapan Tuhan Anda istimewa. Di hadapan Tuhan Anda limited edition, yang tidak ada lagi selain engkau, dan Dia dan engkau sangat berharga, dan hargamu seharga darah Kristus, karena Dia telah membayarmu bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus. Ayub kehilangan segala-galanya, tapi kenapa dia tidak kecewa, tidak luka? Karena dia memiliki respon. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Respon, saudara. Rasul Paulus dan kawan-kawan dalam memberikan respon saat diperlakukan kasar, mereka membalas celaan dengan berkat, membalas tuduhan dan fitnahan yang teramat kasar dengan keramahan, nasihat-nasihat yang baik, dan sabar menghadapi penganiayaan yang keji. Bisa enggak kita memberi respon seperti ini? Perhatikan Rasul Paulus, dia terus menjaga hatinya agar tidak terluka. Apapun kesulitan dunia yang menghadang, apapun perlakuan yang dia terima dari manusia, dia merespon dengan benar. Tidak dicaci maki,
dia memberkati. Ketika dia difitnah, dia tidak memfitnah Bapak Ibu. Nah, orang yang bisa memberikan respon yang benar adalah orang yang mempunyai kecerdasan rohani. Saudara, bukan saja IQ, itu kecerdasan ya otak ya, tapi ada beberapa kecerdasan yang kita tahu, EQ, emotional quotient, kecerdasan emosi, lalu EQ, attitude quotient, ya kecerdasan attitude, lalu ada SQ, bukan Singapura Airlines ya, ini SQ, spiritual quotient, kecerdasan rohani. Nah, orang yang mempunyai kecerdasan rohani adalah orang yang dewasa rohani. Jadi apa cirinya orang dewasa? Bukan masalah dia rajin atau tidak rajin ke gereja. Orang rajin ke gereja belum tentu memiliki kecerdasan rohani. Tapi orang yang memiliki kecerdasan rohani itu biasanya karena rajin ke gereja. Ya, karena dia terus-menerus mendapatkan nutrisi dari firman Tuhan. Dan orang yang memiliki kecerdasan rohani atau kedewasaan rohani itu terlihat dari cara merespon sesuatu yang terjadi atas dirinya. Bagaimana dia memberi respon satu peristiwa, itu menunjukkan kecerdasan rohani seseorang. Dan tokoh-tokoh yang kita baca ini adalah pribadi-pribadi yang memiliki kecerdasan rohani, yaitu dengan cara mereka merespon apa yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Jadi cara kita merespon sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu kecerdasan rohani, kedewasaan rohani kita akan menentukan bagaimana cara kita merespon sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, sekalipun mungkin satu peristiwa, satu kejadian yang sangat tidak menyenangkan. Tapi kalau kita memiliki kedewasaan rohani, kita akan bisa memberi respon yang baik, yang benar. Tidak ada seorang pun yang dapat melukai Anda. Tidak ada seorang pun yang dapat melukai kita. Kalau Anda terluka, kalau saya terluka, sayalah yang melukai diri saya sendiri. Karena apa? Respon saya yang salah. Nah, selanjutnya, banyak orang Kristen terluka, kecewa kepada Tuhan karena respon yang salah. Kecewa kepada Tuhan sampai tidak lagi berdoa, tidak lagi bersekutu, tidak lagi ingat Tuhan. Mari kita belajar. Kalau saya katakan mari kita, termasuk yang berbicara, belajar merespon dengan benar setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Amin. Supaya kita tidak mudah terluka dan kecewa, baik terhadap sesama, terlebih terhadap Tuhan. Yang kedua, hati yang disakiti adalah sekolah karakter yang terbaik. Mungkin Bapak Ibu kontra dengan saya. Kok hati yang disakiti kok sekolah karakter yang terbaik? Bapak Ibu dikasih Tuhan, kadang-kadang Tuhan izinkan kita disakiti hati kita. Dan yang menyakiti bisa saja orang yang paling dekat dengan kita. Pasangan kita, ya suami, istri, orang tua, atau mungkin
orang yang kita anggap orang yang menjadi panutan kita, atau menyakiti kita. Wow, ini biasanya yang paling susah. Tapi ketika kita diizinkan disakiti oleh seseorang, oleh siapapun itu, sebenarnya Tuhan sedang memasukkan engkau di sebuah yang namanya sekolah, yaitu sekolah karakter yang terbaik. Kita boleh saja belajar mungkin kita belajar character building. Sekarang kan ada itu. Bahkan mungkin di kampus, di tempat-tempat kuliah ada mata kuliah character building. Padahal dosen yang ngajarnya pun belum tentu memiliki karakter yang baik. Tetapi sekolah karakter yang terbaik ketika kita disakiti. Ketika disakiti kita banyak belajar, banyak hal. Bisa saja ada karakter-karakter yang Tuhan mau ubah. Disakiti karena kita mungkin ada kesombongan, keangkuhan, ada kecongkakan. Tuhan izinkan engkau disakiti, direndahkan, supaya kita menjadi pribadi yang rendah hati. Justru disitulah kita banyak dibentuk. Melalui disakiti ini kita sebenarnya banyak sebenarnya. Kalau kita menyadari, kita harus belajar seperti menganggap kalau kita disakiti, jangan dulu kecewa, jangan dulu marah, jangan dulu sakit hati kepada orang yang menyakiti kita. Kalau kita berusaha berbalik untuk melawan, untuk membalas orang itu, supaya emang lu aja bisa menyakitin gua juga bisa. Tapi coba merenung. Siapa tahu Tuhan sedang membawa engkau di sekolah kehidupan untuk membentuk karaktermu seperti karakter yang Tuhan inginkan. Yang ketiga, Tuhan memakai sesama untuk menajamkan kita. Ini ayat daas yang baik kita, Amsal 27:17. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kadang-kadang kita harus sadar, dimanapun kita berada, pasti akan terjadi gesekan-gesekan dengan sesama kita. Saudara, sebuah pisau kalau mau tajam, itu diasah itu dengan gerinda apa gerindra? Gerinda ya, kalau Gerindra itu partai Gerinda ya. Mungkin kalau itu pisau itu kalau bisa nangis dia. Sampai keluar api terus saja. Mungkin kalau bisa ngomong sakit bos, stop bos, sakit. Tapi yang itu pakai terus saja sampai pisau itu menjadi tajam. Ditajamkan di sini bukan berarti supaya kita semakin tajam. Kalau kita ngomong orang langsung terluka. Enggak, bukan begitu maksud. Artinya sama seperti tadi, karakter kita akan semakin dibentuk oleh Tuhan, semakin cemerlang, semakin tajam, dan semakin indah di mata Tuhan. Dengan sesama kita. Jadi kalau terjadi gesekan-gesekan di gereja antar pelayan, terjadi gesekan, jangan dulu kecewa, jangan dulu sakit hati. Mungkin ada sesuatu yang Tuhan mau ubah dalam hidup kita. Tuhan mau perbaiki, Tuhan mau sempurnakan dalam hidup kita. Gembala ditajamkan oleh jemaat, jemaat ditajamkan oleh gembala, bisa terjadi. Ya kan? Yang keempat,
pengampunan adalah antigores yang terbaik. Saudara, kalau kita beli HP, biasanya kita pasang apa? Antigores. Kita beli antigores. Supaya apa? Supaya tidak baret, supaya tidak tergores. Mobil di apa? Di coating. Ya, coating namanya. Ya, supaya catnya itu tidak mudah tergores. Tidak mudah baret. HP, laptop, mobil, kaca mobil, supaya tidak mudah tergores. Saudara, antigores untuk hati kita, supaya tidak mudah baret, luka-luka, lecet, adalah pengampunan. Amin. Yesus, kenapa dia disebut anak domba? Dia anak domba yang layak. Dia menjadi korban yang layak. Anak domba yang tidak bercacat celah. Anak domba yang tidak ada luka sedikit pun. Karena pengampunan. Ketika dia dikhianati oleh Yudas, ketika dia disangkal oleh Petrus, ketika orang-orang yang dia kasih makan sampai kenyang, ketika orang-orang yang dia sembuhkan, orang-orang yang dia pulihkan, malah ikut berseru, salibkan dia, salibkan dia. Apa yang dia katakan? Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itulah sebabnya Yesus tidak terluka. Jadi pengampunan adalah antigores untuk hati kita. Kita tidak akan mudah terluka dan tidak pernah terluka kalau kita memiliki atau memasang di hati kita antigores yang bernama pengampunan. Ini yang harus ada di dalam hidup kita. Jadi jangan kalau kita ini, wah, kok HP saya baret? Karena apa? Karena kita belum pasang antigores. Loh, kok cat saya gampang baret? Karena kita belum pasang antigores. Kalau hatimu gampang terluka, hatimu gampang baret, lecet, berarti engkau belum masang antigores untuk hatimu. Engkau belum ada pengampunan. Jangan biarkan luka hatimu. Segera pasang antigores untuk hatimu. Pengampunan. Seperti yang Yesus lakukan. Seperti yang Paulus lakukan. Seperti yang Yusuf lakukan. Seperti yang Daud lakukan. Kenapa mereka tidak terluka? Karena mereka ada pengampunan. Itulah antigores yang paling kuat untuk hati kita. Kiranya firman ini menjadi berkat untuk kita. Amin.
tidak ada yang dapat melukai engkau. Tak seorang pun dapat melukai engkau, melukai kita. Kalau kita mau memasang anti gores di hati kita. Dan anti gores itu bernama pengampunan. Kita tidak boleh ada luka. Sebab ketika kita masih ada luka-luka, kita tidak layak menjadi korban di mezbah Tuhan. Kita tidak layak mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Karena itu jangan sampai terluka. Jangan sampai terluka. Jangan biarkan engkau banyak luka. Pasang anti gores di hatimu. Anti gores itu namanya pengampunan. Sehingga tidak ada seorang pun dapat melukai. Kalau pagi ini ada orang-orang yang tiba-tiba muncul di pikiranmu, di hati yang telah menyakitimu, lepaskan pengampunan untuk orang. Mengampuni, mengampuni. Yesus sudah mengampunimu. Firman-Mu sudah hamba-Mu beritakan, Tuhan. Kami percaya seperti Kau katakan, bahwa firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dan apa yang disampaikan, ditabur hari ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Karena itu Tuhan, biar firman ini terus bekerja dalam hati setiap kami, supaya
supaya kami semakin hari menjadi pribadi-pribadi yang semakin serupa dengan Putra-Mu Tuhan Yesus Hamasiah, supaya kami semakin hari menjadi pribadi-pribadi yang semakin berkenan kepada Tuhan. Karena itu sempurnakanlah Tuhan apa yang hamba-Mu beritakan, supaya firman itu berakar, bertumbuh dan berbuah-buah dengan lebat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih untuk Bapak Gembala untuk firman-Nya. Pagi hari ini semua pasti diberkati. Kita dimasakan oleh firman Tuhan untuk kita belajar mengampuni setiap apa yang harus kita hadapi setiap hari. Selama kita masih hidup, kita mau lepaskan pengampunan untuk setiap orang yang membuat kita kecewa. Firman Tuhan ini biar menjadi berkat untuk kita semua. Sebentar kita akan menggalikan berkat Tuhan. Yang bertugas saya persilakan untuk melayani. Semua jemaat persiapkan untuk mempersiapkan amplop persembahannya. Siapa yang melayani pagi hari ini? Silakan maju ke depan. Tolong dibantu kalau memang tidak ada yang hadir. Ya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami sudah diberkati oleh kebenaran firman-Mu Tuhan, oleh hamba-Mu. Sekarang Tuhan, kami mau belajar untuk mengembalikan setiap berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi maupun yang belum dapat memberi, juga hamba-hamba-Mu yang melayani pagi hari ini melalui pundi-pundi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau memberi dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian sekolah minggu. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Kita persembahkan terakhir di minggu pertama bulan Desember, ya. Untuk budget Natal mungkin nanti dari panitia akan diinfokan berapa yang kita perlukan untuk Natal kita, dan juga untuk kegiatan Natal terus didoakan semuanya, baik Natal sekolah minggu tanggal 7 Desember, Natal wanita di tanggal 14 Desember, Natal ibadah raya itu di tanggal 15, untuk Natal Youth di tanggal 21 sepertinya. Ya, kita doakan terus untuk Natal kita, juga untuk dana yang kita perlukan. Dan juga untuk wanita, saya tambahkan lagi biar gak lupa, kadang ada yang duka, ada yang tidak, WA dari saya. Untuk tanggal 2 Desember, untuk wanita,
kita akan mengikuti ibadah Natal seluruh DKI, wanita DKI ya, yang sudah ikut karena sudah ditutup kuotanya, yang ikut dari kita semua 9 orang. Kita terus berdoa supaya kita semua sehat, kita bisa ikut dalam ibadah Natal wanita seluruh DKI ya. Tuhan berkati. Sebentar kaum wanita juga akan latihan, dipersiapkan semuanya untuk tidak pulang dulu. Ya, terima kasih. Kita akan tutup ibadah kita pagi hari ini. Saya persilakan yang masuk dalam doa syafaat. Pak Tony Setiawan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk hari ini, untuk ibadah di mana kami bisa memuji, menyembah, mendengarkan firman-Mu, sehingga saat hari ini kami dibangun, dipulihkan, disadarkan akan arti satu pengampunan. Dan hari ini kami percaya apapun yang menjadi tekanan terhadap emosi kami sudah mengampuni, dan kami dipulihkan hari ini menjadi pribadi yang merdeka. Dan sekarang kami mau melangkah untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan lebih serius dari sebelumnya. Terima kasih Bapa untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Ining Ayusa, Gembala Sidang kami. Tuhan berkati, Tuhan pakai dia tambah hari tambah heran dengan hikmat pengertian yang dari Tuhan. Kalaupun ada kesakitan yang dialami, kami percaya bahwa kesembuhan itu terjadi dalam kehidupannya dan firman-Mu yang menopang kehidupannya. Begitu juga Bapa, kami berdoa saat hari ini bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, menjelang pilkada serentak, Kau campur tangan. Kami berdoa selalu, kami mohon belas kasihan bagi bangsa ini. Dan kami percaya bahwa Engkau telah memilihkan pemimpin-pemimpin yang terbaik bagi negeri ini. Satu hal yang kami rindukan, biarlah pilkada serentak senantiasa ada damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal yang memenuhi negeri ini. Karena itu setiap tangan-tangan yang jahat, pikiran-pikiran yang jahat, perkataan-perkataan yang jahat, dari manapun juga hari ini kami hancurkan kuasanya dalam nama Yesus Kristus. Dan saat hari ini biarlah kemuliaan Tuhan nyata di Indonesia. Saat hari ini kami berdoa bagi GBI Cibunar. Kami percaya keberadaan gereja-Mu di tempat ini bukan sekedar keberadaan gereja saja, tetapi menjadi berkat bagi banyak orang. Ibadah Natal, ibadah baik Natal umum, sekolah minggu, remaja, pemuda, kaum wanita, Tuhan, Engkau yang campur tangan. Apapun menjadi perencanaannya, Engkau yang bekerja di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Bagi jemaat Tuhan yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Kami berdoa saat hari ini, biarlah Tuhan tempat ini dipenuhi banyak jiwa-jiwa. Dan kami juga berdoa saat ibadah, ada kuasa ibadah yang dinyatakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semuanya ini. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Dan saat ini kami menerima doa berkat dari hamba-Mu. Mari kita bersama-sama berdiri. Tuhan, dari dalam hati kami mengalir ucapan syukur dan terima kasih. Sangat jelas, lugas, tandas isi hati-Mu yang Engkau telah katakan melalui firman Tuhan. Apabila masih ada di antara kami yang menyimpan pahit hati, kami hitung itu sebagai hari ini sebagai hari terakhir, supaya kami benar-benar menyenangkan hati Tuhan, memperkenankan hati Tuhan. Kami mau buang semua yang tidak Tuhan kehendaki dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sekarang saudara-saudara, sebagaimana iman percayamu, Bapa menghadapkan wajahnya dan menyinarkan kepada kita semua. Terimalah rahmat dan anugerah dari Bapa Yahweh di dalam sorga, kasih yang sempurna dari Tuhan Yeshua HaMashiach, pimpinan, persekutuan dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita bersama-sama mulai pagi ini, siang ini, sampai Maranatha. Kita jumpa Tuhan di awan-awan yang permai.